kalau dosanya yang ditebus saja, dosanya saja yang ditebus, kitanya nggak ditebus, kitanya tetap milik setan. Haleluya. Jadi Bapak sekarang milik setan atau Yesus? Milik Yesus. Yesus. Berarti kalau Bapak milik Yesus, Bapak punya hak nggak atas diri Bapak? Punya hak. Berarti kok punya hak? Enggak punya hak. Nggak punya hak. Karena Bapak bukan milik Setan. tadi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Isa ibn Maryam Abdullah wa rasuluh la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan kelucuan dan sebuah adegan yang sangat membagongkan yang ditunjukkan oleh lagi-lagi oleh pendeta yang sangat menghibur. Siapa lagi kalau bukan Pendeta Risuli Lubis. Ketika itu Pendeta Risuli Lubis sedang memanggil jemaatnya maju ke depan dan ditanya-tanya, dan disitulah terjadi sebuah adegan yang sangat membagongkan. Oke sahabat, mari kita simak videonya dan mudah-mudahan terhibur. Katanya hanya kita, dosa kita yang tebus, bukan kitanya yang ditebus. Bukan hanya dosanya. Kalau dosanya yang ditebus saja, dosanya saja yang ditebus, kitanya nggak ditebus, kitanya tetap milik setan. Haleluya. Jadi Bapak sekarang milik setan atau Yesus? Milik Yesus. Yesus. Berarti kalau Bapak milik Yesus, Bapak punya hak nggak atas diri Bapak? Punya hak. Berarti kok punya hak? Enggak punya hak. Nggak punya hak. Karena Bapak bukan milik Setan. tadi di Tanjung Jangan baju semua didoain, pasti doain keluar dalam nama Yesus. Setan iblis keluar, dia lari, mau lari ke sungai. Terlihat sangat membagongkan ketika jemaat Risuli Lubis dipanggil ke depan dan ditanya-tanya ya. Dia seperti membebek saja ketika jawabannya itu didikte oleh Pendeta Risuli Lubis, yang justru dengan jawaban yang sudah didikte oleh Risuli Lubis tersebut justru membuat ngakak. Sungguh-sungguh sangat membagongkan memang ya. Tetapi bukan itu yang ingin kita reaksi di sini. Kata-kata dari Pendeta Risuli Lubis di awal yang menyatakan bahwasanya dosa telah ditebus.
ataukah manusianya yang telah ditebus? Nah, memang juga membingungkan di sini. Mari kita coba tampilkan ayat-ayat di dalam Alkitab kepunyaan Pendeta Rizuli Lubis sendiri. Apakah memang benar Yesus datang ke dunia katanya menebus dosa manusia, terkhusus dosa umat-umat Kristen? Siapa bilang Yesus bersedia mati untuk menebus dosa umat manusia? Nah, sahabat, salah satu kepercayaan yang dianut oleh pemeluk agama Kristen adalah mereka mengakui Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa mereka. Ini disebut juga penebusan dosa oleh darah Kristus. Tetapi apakah ini benar? Sekedar mengingatkan bahwa dosa-dosa kalian tidak ditanggung oleh Yesus. Begitu pula dosa-dosa Yesus tidak akan kalian tanggung. Karena hukum Tuhan mengatakan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung olehnya. Sangat jelas sekali tertulis di dalam Yehezkiel 18 nomor 20. Orang yang berdosa dialah yang mati. Jadi jika kalian yang berdosa, kalian sendiri yang menanggungnya. Yesus tidak akan menanggung itu semua. Penebusan dosa umat manusia oleh darah Yesus adalah ajaran Paulus yang diada-adakan. Ini tidak sesuai dengan prinsip Alkitab, dan Paulus telah mengubah ajaran Yesus yang sesungguhnya. Akan tetapi, jikalau kita merujuk kepada Alkitab, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa Yesus sebenarnya tidak bersedia mati untuk menebus dosa umat manusia. Kalau kita ikuti runtutan cerita di Alkitab, maka kita akan mengetahui bahwa Yesus sebenarnya tidak ingin mati dan tidak pernah ingin menebus dosa-dosa umatnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dan segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tertulis di dalam Yehezkiel 18 nomor 21. Yehezkiel 18 nomor 22, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Yehezkiel 18 nomor 23, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Seperti itu juga ajaran keselamatan yang diajarkan oleh Yesus kepada kaumnya. Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan adanya dosa warisan dan keharusan menebusnya, sehingga Yesus sama sekali tidak mengajarkan dirinya terlahir ke dunia ini untuk menebus dosa dan harus menyerahkan nyawanya dan mati di tiang salib. Di dalam Markus 10 nomor 17-19 dikisahkan ketika seseorang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Ajaran Yesus tentang keselamatan tersebut sangat jelas, gamblang, dan tidak memerlukan penafsiran bahwa untuk mencapai keselamatan, seseorang harus mentaati hukum Taurat. Yesus sama sekali tidak menyinggung apalagi mengajarkan secara nyata bahwa keselamatan dapat dicapai dengan meyakini Yesus sebagai korban penebus dosa yang menyerahkan nyawanya dan mati di tiang salib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله وجزاكم الله كل خير.